semuanya, balik lagi di Obrolan anak milenial. Mulai nggak kompak dari dulu. Mana ini semangatnya dong, semangatnya. Hari ini kita akan main game sama Whisper Challenge, tapi Whisper Challenge ini jauh lebih sulit. Whisper Challenge ini nanti yang kasih clue akan pakai headset juga. Jadi dua orang pakai headset, saling memberikan clue dan satu memberikan clue, satu menjawab. Jadi nanti saling membaca mulut masing-masing. Betul sekali. Jadi lebih tepatnya pakai bahasa batin kali ya. Betul. Tutur bahasa hati. Bahasa hati. Iya, bahasa hati. Jadi kalau jangan sampai bahasa roh aja sih. Waduh. Jangan sampai lewat aja di bahasa hati ya. Totalnya masuk hati. Oke, kita langsung aja mulai permainannya. Oke. Udah ya? Kedengeran nggak? Nggak. Kedengeran? Nggak. Oke, aman. Bel. Siap? Dan waktu 2 menit. Waktunya 2 menit ya. Ini ada hitungannya 1, 2, 3, mulai. Coba. Siap? Aman? Oke, let's go. 1, 2, 3. Orang. Otak. Orang. Kerjaannya. Dikejar. Kerjaannya. Doa. Nah. Disebut apa? Di tempat apa? Disebut apa? Ya. Orang doa disebut apa? Jemaat. Pendoa. Iya. Next. Lembaga kepengurusan. Kepengurusan. Perpustakaan. Bukan. Kepengurusan. Kelurusan. Kepengurusan. Kelulusan. Bukan. Kepengurusan. Pas. Nah, Gereja. Bantuin orang. Bantuin orang. Ya. Biasanya dengan makan. Hah? Makan. Bakat. Bukan. Makan bener. Bukan. Pas. Kamu biasanya nyanyi. Disebut kamu. Aku. Kamu ya. Biasanya. Kalau nyanyi. Lagi. Nyanyi. Kalau lagi. Nyanyi. Habis. Dapat berapa tadi? Wah, ya ya. ampun. Siap? Siap? Oke, yuk. 1, 2, 3. Uang. Lembaga. Kembar. Uang kembar. Lembaga. Tembaga, uang tembaga. Lembaga Uang tembaga. urut. Uang. Apa? KPK. Lembaga keuangan. Apaan? Urus. Hah? Urus. Pas. Urus. Susah. Pas. Lu. Bukan. Peraian. Orang yang perhatiin orang. Perhatian. Pengurus. Perhatian orang. Asyir. Hah? Bukan. Yang lain. Hamba Tuhan. Orang perhatian.
Pengurus. Apa? Majelis. Bukan. Ah, 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 ah. Yang ngurus, yang Pas. pengurus yang perhatiin orang. Pengurus yang perhatiin orang. Pemerhati. Iya. Pemerhati. Cepet. Komputer. Pengurus. Komputer. Komputer. Oke, kelar. Ya, itu dia udah beres langsung untuk semuanya, udah rapi ya. Jadi kita main nggak cuma main, ya walaupun seru-seruan juga. Tapi Betul. sebenarnya kita mau menyampaikan sesuatu dari permainannya. Betul sekali, apa tuh? Jadi, moral of the game. Waduh, terima kasih loh tembakannya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kan hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya berhubungan banget sama yang tadi. Nah, kenapa bisa berhubungan? Karena kita pengen ngebahas soal karunia, teman-teman. Nah, untuk mencari karunia ini, sebenarnya ada satu statement yang sebenarnya gue suka banget, bahwa kalau kita mau mencari karunia, kita butuh untuk kayak gini nih, ngobrol, sosialisasi Mencari sama orang, gitu mencari, ya. ngobrol satu sama lain, untuk mencari tahu. Nah, maka dari itu dari game tadi kita juga lihat bahwa untuk mengetahui kata itu, kita butuh orang lain. Oh, ya betul. Oh Ya kan? gitu. Bener dong. Nggak mungkin sendiri. Nggak mungkin sendiri. Coba gimana? Reza tadi Reza udah tadi contohin. Coba contohin Za, aja. contohin. Za. Benda. Pindah. Hah? Mau aja lah itu, bener-bener loh. Pak. Bener-bener loh. Makasih ya udah menjelaskan, terima Makasih ya. kasih. Kurang lebih kayak Aduh, gitu ya iya. teman-teman gambarannya. Itu bercandanya, Itu tapi bercandanya. memang benar nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Tapi simpelnya gini, kalau misalnya tadi nih kita satu posisi deh, tadi bagian aku sama Eja kan yang ngenebak gitu. Kalau misalnya nggak ada orang lain, kita nggak akan tahu Betul. apa yang mau disampaikan, nggak ada Betul, yang betul. nyampein pesannya. Benar, Gitu aja benar, sesimpel benar, itu sih. benar. Jadi kayak gimana mau nebak orang kita nggak tahu. Betul. Dan selain itu juga kalau teman-teman lihat kan tadi sebenarnya dua-duanya pakai headset ya. Dua pakai headset. Dan sebenarnya kadang-kadang kayak gitu juga orang tuh nggak secara gamblang menyampaikan. Kita juga nggak nyampein kata-katanya langsung bahkan. Iya. Kita mendescribe dulu. Kadang-kadang memang kitanya yang harus menjawab, harus menerka, itu harus bisa lebih peka bahwa sebenarnya apa sih yang benar-benar orang pengen sampaikan. Jadi perlu kepekaan dalam diri kita. Selain itu juga kita butuh orang lain untuk menyampaikan. Gitu. Gitu, Za. Nggak cuman peka doang sama si doi. Iya. Biasa yang peka sama si doi siapa? Tapi dari tadi kan kita sebenarnya udah bahas nih kita karunia tuh apa. Cuman kan sebenarnya kalau untuk orang-orang umum ya, mungkin mereka tuh ngertinya tuh lebih ke talent. Setuju, Ya Ja. itu umumnya sih, Iya, umumnya kan mereka orang ngertinya ya, itu bener. kan. Benar, benar. Tapi Benar. menurut kalian sebenarnya apa sih bedanya karunia sama talent itu? Mungkin Bella. Bella apa? Jarang-jarang. Udah biasa, udah biasa ya, udah panik soalnya yang ngamar tembak langsung duluan. Daripada ditembak Terus kan. ya terus berkembang ya, terus berkembang. Emang Kalau cowok itu menurut harus aku nembak? talent, kalau karunia, karena kalau talent itu kan bentuk yang apa ya, talent itu kayak bawaan lahir gitu kan. Jadi mungkin orang ngehnya tuh kayak karunia tuh sesuatu yang dikasih dari lahir gitu sama Tuhan gitu kan. Kayak kan setiap dari lahir kita kayak oh kamu jagonya ini. Jadi orang tuh sering menarik, menggarismerahkan tuh kalau itu bakat gitu. Kalau lu punya bakat apa tuh karunia lu apa? Gitu. Misalnya kalau contoh kayak misalnya si A pintar nyanyi, lu berarti Tuhan memberi karunia lu untuk nyanyi gitu. Jadi kayak banyak konotasinya tuh deketnya dengan talent, dengan bakat gitu. Gitu Tapi sih. sebenarnya sama nggak? Tapi satu hal yang betul karunia itu dikasih sama Tuhan dari Iya, awal. Betul. Tapi mungkin untuk apa yang membedakan mungkin gitu orang lain tuh biasa anggap itu sebagai expertise doang, sebagai sesuatu yang keahlian. betul. Sedangkan kalau karunia itu lebih ke lu mau pakai kemampuan lu itu, expertise itu untuk sesuatu apa? yang lebih, Iya, nggak hanya sekedar untuk monetize, untuk improvement diri, Iya. tapi untuk orang lain untuk juga, orang lain kepentingan juga. bersama. Benar. Dan lagi kalian juga pernah dengar gak sih kayak soal karunia ya, kayak orang-orang suka ngomong kalau misalnya kalian udah punya talent ya kalian harus dalemin. Sering denger gak sih kayak dari quotes-quotes orang-orang yang ngomong dia cuma sebatas punya talent itu harus dalemin, cuman kan kalau misalnya kita ngomongin talent berarti kita daleminnya kan untuk diri kita sendiri kan. Betul. Biasa kita untuk dalam diri kita sendiri, dan kalau perbedaannya dengan karunia lebih dari itu kan ya harusnya ya. Bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi kita juga melihat bahwa
talent kita itu berguna juga untuk memberkati orang lain. Oke, bener. Oke, coba nggak sih? kita ini Pulang dah. coba kita runutkan gitu ya perbedaannya supaya ada muncul di atas tereng gitu ya. Perbedaan antara Iya. karunia dengan Benar-benar. talent. Tapi kalau kita memang bilang beda, sebenarnya hampir gak ada. Sebenarnya hampir gak ada. Cuman beda perspektif. Betul. Sebenarnya cara memandangnya. Ya. Kalau talent atau hanya sebagai sebuah kemampuan, skill atau bakat gitu ya. Sebenarnya kita melihat itu hanya sebagai ya gue jago nih. Gue bisa nih dari lahir. Dari orok gue udah bisa gini. Tapi kalau lu melihat itu sebagai karunia, cara pandangnya udah beda lagi. Cara pandang lu adalah oke, Tuhan memberikan gue ini, so gue harus jadiin ini berkat buat orang lain. Oke, jadi outputnya. Iya. Jadi mungkin kalau tadi kan untuk bakat kayak istilahnya kalau tadi udah dijabarin juga kalau talent atau bakat ya udah misalnya gue suka nyanyi nih misalnya Iya. kayak oke dan gue bisa nyanyi pun ya udah gue nyanyi ya udah buat suka-suka gue aja buat ya mau dilihat orang kalau gue jago nyanyi mau dipuji orang kayak gue jago nyanyi nih Misalnya ikut gitu kan. konser, misalnya Kayak gitu sebatas itu. Nah cuman mungkin kalau karunia bicara dari kita pun aware gitu kalau itu Iya. sebagai pemberian dari Tuhan. Betul. Dan makanya kita mau pakai bisa dibilang ya talenta atau karunia itu untuk balik lagi buat memuliakan Tuhan. Jadi kayak Betul. istilah dititipin gitu loh kayak Tuhan kayak nih gitu kan. Terus kita kayak tahu Betul, sadar kalau itu dari Tuhan ya kita balikin lagi buat dia. Ya, sebenarnya kalau talent itu kan sebenarnya bahasa Inggris selain talent kan ada gift. Oh iya betul. Karena that's why gift kan, karena memang dikasih. Jadi sebenarnya gini sih, kalau kalian masih kadang mungkin ada beberapa dari kita ngerasa bahwa ya ini semua karena gue belajar, ini semua karena gue latihan. Ya, Makanya gue Banyak belajar. tapi Dilesin. banyak tapi bener ya Dilesin. tapi beberapa orang tuh yang mungkin karena talentnya nggak yang semenonjol itu jadi mereka tuh sometimes bingung kayak sebenarnya talent gue apa karunia gue tuh apa sebenarnya ada beberapa dari mereka yang nggak apa ya mungkin nggak terlalu sadar mungkin itu dianya kurang peka atau memang ya nggak terlalu porsinya gitu ya nggak Iya. terlalu besar gitu jadi mereka kadang sometimes kayak oke misalnya nih belajar gitar kayak dia berusaha kayak gue mau belajar gitar nah jadinya dia mikir kayak oh itu berkat usaha gue kok gue les dari kecil Ya. sampai sekarang bisa contoh piano lah gue dilesin sama mama gue dari awal dari kecil kan sampai sekarang gue bisa main piano. Iya. Tapi emang ya pasti ada sih yang kayak gitu, maksudnya yang enggak benar-benar jelas dan perlu les dan segala macam. Tapi kan kita nggak boleh lupa bahwa lu bisa les pun itu pemberian Tuhan gitu. Yes. Lu nggak boleh lupa bahwa setiap usaha lu bisa terjadi ada usaha itu kan karena juga Tuhan kasih lu kesempatan buat bisa itu gitu. Itu kita nggak bisa lupa, nggak boleh lupa gitu ya. Kesempatan yang memang semua orang belum tentu dapat kan itu Betul, kan. betul banget. Kan tergantung kadang-kadang kondisi lu kayak gimana kita nggak tahu latar belakang lu seperti apa sehingga lu bisa tahu. Nah tapi di sisi lain kan pasti pertanyaannya sekarang jadi gini. Apakah kalau gitu gimana caranya gue bisa tahu ini tuh karunia gue atau bukan? Ini talent gue atau bukan? Kita nggak ngomongin talent ini, kita ngomongin karunia yang kita jelas-jelas sadar bahwa untuk melayani Tuhan ya. Yep. So gimana cara kita tahu? Ada pertanyaan begini Betul, juga, betul. kayak apakah karunia ini baru kita dapat ketika kita percaya? Atau sebenarnya emang dari lahir Tuhan kasih kita karunia? Tapi menurut gua gini, yang menurut gua yang jelas itu pertama adalah ya Tuhan pasti kasih. Setuju gak? Setuju. Setuju. Karena itu pemberian kan di Betul, awal. itu pemberian. Berarti kan statement itu pun udah firm bahwa setiap kita pasti punya. Ya. Cuman Mungkin porsinya Betul, Porsinya kayak aja. perumpamaan talenta aja, yang satu ada dikasih dua, berapa lima. talenta Ya. gitu. Jadi menurut gua bagi teman-teman di luar sana ya jangan rendah hati atau jangan rendah diri bahwa sebenarnya kita semua tuh punya kok. Itu pun udah dikasih sama Tuhan Dan dari awal. masalahnya nih, nggak yang porsinya lebih pun nggak lebih dari juga Betul. gitu loh. Jadi kayak nggak lebih juga. Jadi sebenarnya kayak porsi sebenarnya itu kan Saling lebih melengkapi ya, aja benar, sebenarnya. betul. Nah tapi untuk menemukan, oke Menemukan. Tuhan udah kasih nih, fine. Sampai tahap bahwa oke orang udah kasih, Tuhan udah kasih karunia ke kita. Dan untuk menemukan itu gimana? Yang tadi Ada cara-caranya tadi. Explore tuh berarti coba aja ya. coba aja. Apa aja coba aja, Eh, nggak apa-apa. Atau gini, kalau Lebih nggak mencari tahu mencari sih. tahu. Ada rasa mau cari Ya. tahu gitu. Jangan yang kayak udahlah. gue ikut-ikut aja dah. Menurut gue sih yang lu suka tuh apa gitu? Mulai dari Mulai ya, dari yang mulai suka. dari yang kita Mulai suka. dari hobi. Ah. Atau lu tuh tertarik, terdorong buat lakuin apa gitu? Buat coba apa? Tapi kalau kayak coba-coba aja kayak misalnya, ditawarin pelayanan buat syuting nih, diobral gitu. Ya udah ikut aja deh gitu. Menurut lu oke kayak gitu nggak masalah. Itu juga salah satu pencarian lu atau menurut lu lebih baik
kalau lu nggak bener-bener suka udah mendingan jangan. Kalau menurut aku ya, kalau aku personally aku bakal pikirin dulu. Maksudnya kayak aku cari tahu sebenarnya yang gua kerjain ini bakal ngapain. Terus kalau memang kira-kira kayaknya nggak ya tergantung ya dari kita kan, namanya kan masing-masing dari kita kan beda perasaan pun, maksudnya rasa ketertarikan itu kan harus bisa dicek masing-masing gitu kan. Jadi kayak apakah kalau tertarik silakan coba gitu kan. Cuman kalau memang kayak sebenarnya enggak ya udah baik nggak usah. Udah coba cari yang lain lagi. Jadi sih gitu. Satu sih kalau gua ya misalnya lu syuting nih, ini kan dia ngomong kan berkaitan dengan lu public speaking. Nah kan kalau misalnya lu pun nggak pede untuk ngomong, menurut gua jangan. Karena ini nih. Tapi kan ada orang bilang gini, kalau lu gak pede kan lu belajar. Betul. Tapi ini pun nggak terlepas dari pengakuan orang. Nah, ini langkah selanjutnya. Ya makanya tadi harus sosialisasi sama orang lain. Betul, harus sosialisasi dengan orang lain, harus terbuka dengan opini orang lain. Karena kan ya lu bukan lu doang. Misalnya tanpa ada kita orang sadari juga. gitu kan. Misalnya contoh deh kayak pelayanan yang mungkin kadang orang nggak sadari gitu ya. Misalnya kayak misalnya Rivel gitu kan, kalau ketemu orang kan gampang ngobrol, misalnya contoh gitu kan, kayak sama orang baru kayak gimana, terus ntar gak lama kan misalnya Disa ngomong gitu, kalau Disa ngomong sama Rivel, Rivel lu orangnya easy going ya, terus gitu. lu bisa nyamperin orang gitu kan, cocok deh lu jadi pemerhati atau jadi usher, karena nggak malu untuk nyamperin orang. Ada orang kan yang malu kan, kayak ketemu orang kayak mau sih, cuman kan kayak nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Tapi ada orang yang memang bisa gitu loh, yang kayak selamat pagi gitu, yang kayak gimana kabarnya gitu. Jadi itu membantu sih, maksudnya kayak penilaian orang. Siapa tahu jangan salah, maksudnya kayak masa sih gitu kan. Jangan kayak gitu. Tapi siapa tahu mereka benar. Itu kita banget gak sih? Dan itu terjadi. Maka itu point of view orang sangat penting. Makanya kita mengingatkan diri kita sendiri juga gitu. Tapi Za, kalau lu udah nemuin belum karunia lo apa? Karunia sampai sekarang sih gue sebenarnya jujur gue masih belum nemu. Belum nemu. Masih mencari ya? Ya gue masih mencari. Tapi udah ada beberapa hal yang dicoba nggak? Udah ada beberapa Contohnya, hal yang gue coba. apa? Misalnya gue sempat pelayanan di sekolah minggu. Jadi apa tuh? dikit. Jadi apa? Pas lagi Badut. ada. Baru mau ngomong. Jadi boneka, temennya boneka itu ya, bangun boneka. Jadi yang kayak bantu-bantu pelayanan gitulah, kayak jadi. Iya apa? Ibadahnya Kayak kah atau pas ibadahnya. kelasnya? Kelompok, grup Pas kelompok. ini pas VBS bukan? Iya, iya. Jadi Oh pas kayak VBS, apa sekolah Injil, liburan gitu ya. gitu. Oh Jadi iya. pemimpin grup. Pemimpin juga pernah. Terus juga kadang kan gue pernah juga bantu jadi bagian pemusik. Musik main apa? Musik main apa? Musik main gitar gue. Oh oke. Ya Terus? cuman ya gue masih ngerasa belum nemu sih sebenarnya menjadi. Apa yang ngebuat lu ngerasa bahwa lu belum nemu? Karena mungkin gue gak gitu bisa main sih sebenarnya. Kayak misalnya main gitar gue gak gitu jago mainnya. Cuman ya gue paksa main, gue paksa pelayanan. Cuman ya nyata gue ngerasa kurang cocok gitu loh. Oke, ini jadi pertanyaan bagus. Karena Praktek gini, ya ini praktek. Ini praktek kan, tapi gue jadi pengen bertanya gini. Oke, sekarang kalau misalnya ada kasus kayak dia nih, apakah selalu kalau karunia yang Tuhan kasih itu pasti jago banget? Enggak. No. Makanya aku mau bilang kan, sebenarnya gini loh, kayak urusan jago nggak jago Tuhan nggak pentingin sih sebenarnya. Kayak maksudnya ya mungkin itu kan karena standar manusia gitu ya. Lu jago, lu nggak jago. Tapi untuk kayak Tuhan asal lu mau pakai aja, kayak gitu sih. Jadi kayak apakah misalnya contoh singer gitu ya, kayak ya maksudnya memang ya dibutuhkan untuk bisa nyanyi dong. Cuma maksudnya apakah lu memang yang harus bagus nyanyi? Kan enggak. Yang penting hatinya ya sebenarnya. Iya sih. Betul sih menurut gua. Ya standarnya berarti bukan di seberapa lu jago bahkan itu karunia lo atau bukan kan berarti. Iya, betul. Berarti standarnya ada di ya seberapa apa yang lu lakukan itu sih diberkat buat orang lain. Betul. Dan aku baru nyadar gini, aku punya case dari saudara aku. Jadi dia tuh memang sebelumnya belum percaya gitu ya, belum percaya sama Tuhan dan dia tuh mau pengen pelayanan. Tapi gue nggak tahu mau pelayanan apa gitu, kayak dia baru bergabung dalam satu gereja tapi kayak gue nggak tahu nih gue mau pelayanan apa. Akhirnya saat dia lihat temennya, main gitar keren ya gitu. Sebelumnya dia nggak pernah main gitar. Cuma dia kayak, keren ya main gitar tuh keren. Dan apa ya? Akhirnya dia coba gitu kayak ajarin gue dong, dia nanya sama temennya yang main gitar kan, coba dong lihat-lihat terus main-main. Akhirnya diajarin sama temennya, belajar. Terus kayak mulai dari situ dia mulai kayak
ada sempat gitu kayak aduh gue nggak jago nih kayaknya tapi gue mau pelayanan. Akhirnya temennya kayak yaudah coba aja dulu. Nah dari situ dia ngomong kayak gue tahu maksudnya kayak gue nggak jago tapi karena gue mau melayani gue mau belajar dan memberikan yang lebih dari situ sih. Dari situ aku ngeliat kayak mungkin kita nggak tahu gitu kayak oh sebenarnya dia nggak pernah tahu kalau dia bisa main gitar. Tapi mungkin dari situ aku ngeliat kayak Tuhan pakai aja kok gitu. Mungkin itu sesuatu yang mungkin bisa dibilang nggak kelihatan bahkan karena istilahnya kan dia nggak pernah pegang gitar, nggak pernah sentuh gitu. Jadi kayak istilahnya kan itu karunia yang dikubur di dalam ini kan. Tapi maksudnya kayak Tuhan pakai aja gitu, kayak gitu sih. Dan ya artinya bisa kita artiin bahwa lu punya karunia yang Tuhan kasih doesn't mean lu pasti langsung expert or something ya. Kadang-kadang karunia itu adalah bisa jadi rasa apa ya dalam diri lu keinginan lu untuk lakukan itu untuk orang lain menurut gua. Menurut gua base yang penting gitu. banget ya. Lu nggak peduli seberapa bagus lu, seberapa nggak bagus lu sebenarnya. At the end selama itu bisa Tuhan pakai, mungkin itu yang Tuhan mau gitu. Jadi mungkin poinnya adalah lu jangan menahan diri lu cuman karena lu ngerasa gue nggak bisa deh. karena aku sering banget keinget ya, padahal aku juga sering rendah diri sih. Cuman kayak bahkan Tuhan bilang kayak, Tuhan kalau mau cari orang yang jago, nggak usah susah-susah nyari orang. Dia bisa suruh batu nyanyi. Iya benar. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah suruh siapa lah nyanyi ayo yang bagus. Nggak usah orang Tuhan mau suruh batu nyanyi. tapi gitu kan. tapi kita harus sadar diri juga. Iya benar sih. Iya. Maksudnya Jangan ada kepedean usaha juga makanya, ya. betul. Iya kadang-kadang kan suka kepedean. Nah, makanya kan jangan sampai kita pun nggak ada usaha. Nah iya, maksudnya benar. itu kan tadi explore, itu kan adalah suatu bentuk mencari usaha betul. kita. Nggak selalu pasti benar. Betul, dan mencari pun bukan kayak oke itu misalnya, tapi lu juga ya kayak tadi belajar, lu akan kayak istilahnya lu mau giving your best gitu buat Tuhan gitu. Benar. Jadi kesimpulannya memang dua cara itu berarti explore dan point of view orang. Dengan base bahwa lu mau untuk melayani orang, lu mau lakukan itu untuk orang yang lebih. Itu caranya untuk lu bisa nemuin karunia lu apa. Dan di sisi lain lu harus ingat juga bahwa ingat poin terakhir tuh, itu penting banget, kalimat yang tadi kita sempat bilang bahwa ini untuk orang lain. Kepentingan bersama untuk memberkati orang lain. Jadi bukan untuk lu dipuja-puja, untuk lu dipuji-puji, enggak. Walaupun ya tadi ada part soal feedback orang lain ya. Feedback orang lain bisa jadi pujian, bisa jadi hinaan. Ya, kalau hinaan ketawain aja. Kalau pujian terima kasih aja, ya kan? Jadi walaupun ada ini, tapi ini bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah yang tadi. Kita mau memberkati orang lain, mau menolong orang lain, mungkin bisa menolong orang lain, bisa memberkati orang lain, bisa menghibur orang lain pun memberkati orang lain gitu. Jadi ya semacam itu. Betul. Dan itu satu lagi adalah karunia itu tidak selalu harus yang kelihatan. Tadi Bella udah sempat singgung. Iya betul. Yang kecil-kecil pun misalnya urus PPT, bener. sound system. Iya. Benar banget. Dan juga jangan mengecilkan pekerjaan sekecil apapun. Betul. Karena contoh ya dalam syuting ini atau misalnya kita selama ibadah gitu ya. Kerjaan sesimpel apapun kalau dia nggak ada. Udah. Editor. Nanti ada fotonya, foto editor di sini. Editor. Nggak pernah dikasih lihat kan editor Nggak kita. kan? Nanti ada fotonya di sini. Iya. Ada kameramen. Sound system. Ada di sini. Sound system. Ada di sini. Semuanya. Ntar abis ini ada kredit. Iya, ada kredit sama editornya. Ntar dibikin kredit ala Korea lagi ya. Iya benar. Setuju. Kita nggak tahu foto-foto apa, cuman ya yang penting percaya aja itu orangnya. Jadi itu sih maksudnya sekecil apapun. Ya. Itu pun pemberian Tuhan kok. Dan nggak selalu yang semua itu harus kelihatan. Yes. Nggak selalu spektakuler kok. Betul. Kadang-kadang nggak perlu gede-gede kok, biasa aja kecil-kecil aja. Kadang-kadang lu salamin orang aja deh. Sesimpel lu punya tangan, lu salamin orang. Kadang-kadang lu senyumin, lu punya mulut, lu punya muka buat senyumin orang. Itu aja bisa memberkati orang banget. Jadi lu nggak usah terlalu, kita tuh nggak perlu terlalu kayak apa ya, oh gue kalau mau memberkati orang gue harus jadi WL. Oh gue kalau mau memberkati orang gue harus di atas panggung, di depan kamera. Enggak juga. Di belakang kamera, dimanapun kita berada kita bisa diberkati buat orang lain. Senyumin orang di jalan, ya aneh sih. Agak creepy ya. Lagi jalan di mall terus, Enggak juga. Enggak juga. Gitu ya teman-teman. Jadi ada satu ayat yang tentunya jadi ya. Ketawa.
Nggak, tapi ini related sama yang tadi kepentingan bersama. Jadi sebenarnya ada base-nya di ayat. kita baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 7. Nggak jadi bareng-bareng sedikit aja. Yaitu tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, penting banget tuh teman-teman. Harus digarisbawahi kepentingan bersama. Karena apa ya? Sebenarnya kenapa ini jadi penting sekali? Karena kita ini manusia ya. Kita nggak bisa mengelak bahwa kita mudah sekali angkuh. Gitu. Kalau itu jadi kepentingan kita doang, semua tentang kita, tentunya kita angkuh sekali. Walaupun kepentingan bersama bisa jadi sebuah keangkuhan ya, karena ngerasa kayak, gue bisa lakuin ini untuk kepentingan bersama nih. Tapi kita harus ingat juga bahwa apa yang kita miliki juga untuk memperkuat bahwa kita tidak boleh angkuh terhadap segala sesuatunya, karena segala sesuatu itu gift. Dan itu identitas manusia juga, makhluk sosial. Betul. Iya dong, maksud kita harus berkomunikasi dengan orang lain dan segala macamnya. Iya, jadi segitu sih dari gue. Yep. Dari kita ini ya, benar. Wrap up-nya buat bareng-bareng dong. Benar, buat bareng-bareng. Bener, kenapa dari gue ya? Ini nih orang, ini tadi individualis, gak boleh kayak gitu guys. Gak boleh kayak gitu. Ya, Reza katanya ada quotes. Mantap. Gimana Za? Matamu. Ada. Emang Minggu depan balas dendam loh. Tadi dia udah ditembak. Minggu depan lu yang ditembak. Iya, balas dendam loh dia loh. Ditembak siap-siap loh. Oke, jadi rekap dikit dong Za. Sedikit aja direkap. Jadi lu belajar apa hari ini? Ya mungkin gue belajar bahwa mungkin yang paling kena ya dari gue tuh ya karunia tuh bukan dari sesuatu yang kita harus jauh banget. Kayak yang tadi lu bilang kan, ya sebenarnya dengan lu melayani dengan hati lu untuk Tuhan dan untuk memberkati orang lain, itu sebenarnya juga udah termasuk karunia lu. Bukan nggak harus menunggu bahwa lu jago, nggak harus lu berpikir bahwa gue nggak jago nih, gue nggak bisa ini, gue seperti ini. Ya sebenarnya kan balik lagi ke hati kita yang mau melayani untuk memberkati orang dan mau melayani untuk Tuhan kan, balik lagi ke situ sih. Itu yang sebenarnya yang gue paling kena di situ. Aku juga mau sharing. Apa tuh? Mungkin aku dapetnya beda gitu ya. Mungkin kalau aku kan istilahnya ya lumayan, maksudnya adalah join dalam beberapa pelayanan. Mungkin kalau dari sini aku mungkin aku diingetin lagi kayak maksudnya kalau emang ya karunia itu semuanya pemberian dari Tuhan gitu. Jadi janganlah sekali-sekali menganggap bahwa itu maksudnya kayak punya usaha kita ya, terus kayak untuk membanggakan diri. Jadi kayak balik lagi sih melihat hati. Ya tujuannya itu fokusnya adalah untuk Tuhan. Jadi dari pelayanan, dari apa yang diberikan, kalau berharap ya Tuhan melihatnya, orang melihatnya Tuhan gitu. Gitu. Dari lu apa? Gua cukup. Tadi yang berdua ini udah juga. Tapi pertanyaannya kenapa harus gua? Kenapa harus pelayanan? Nah, itu dia pertanyaan yang sangat bagus. Nah, itu kita akan jawab itu di bulan depan teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa ditungguin aja episode berikutnya. Kita akan ngebahas soal kenapa sih kita harus pelayanan. Apa pentingnya buat kita yang masih muda belia ini untuk melayani muda Tuhan. Belia tuh, balita kata lo ya. Gitu kan, baru lahir kemarin. Nah teman-teman segitu aja teman-teman. Jadi jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Wah, udah mulai berani nih ya. Jangan lupa loncengnya ya kan. Karena subscribe itu gratis. Ya gitu kan. Enggak, tapi enggak, terakhir pakai diingetin bahwa jangan lupa bahwa segala sesuatunya itu diberikan. Dan jangan lupa bahwa Tuhan pasti kasih. Tuhan tuh menitipkan segala sesuatu kepada kita, tapi masalahnya kita mau eksplor apa enggak. Jadi jangan lupa eksplor karuniamu, karena itu ceritaku. Apa ceritamu? Iya.